Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli dengan NPM 21510210071 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mereview jurnal mata kuliah Qiraah Al-Quran sebagaimana untuk menyelesaikan UTS yang akan diupload ke YouTube. Dan adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu tentang mengenal ilmu qiraat dalam Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulum Al-Quran, namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya karena ilmu ini cukup rumit untuk dipelajari. Banyak hal yang harus diketahui oleh peminat ilmu qiraat. Mulai dari pengenalan Al-Quran secara mendalam dalam banyak seginya, hafal sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran, pengetahuan bahasa Arab yang mendalam dan luas dalam berbagai seginya, juga pengenalan berbagai macam qiraat dan para perawinya adalah hal yang mutlak bagi pengkaji ilmu ini. Hal-hal inilah barangkali yang menjadikan ilmu ini tidak begitu populer. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang ternyata tidak hanya satu macam versi. Ia memiliki berbagai versi qiraat lain yang juga bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya pernah muncul sementara qiraat Al-Quran yang diragukan keberadaannya dan diduga tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian qiraat adalah secara etimologi, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari qira'ah yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis terdapat berbagai ungkapan atau redaksi yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan pengertian qiraat ini. Menurut Imam Az-Zarkashi 794 Masehi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Baik, lanjut ke bagian sejarah perkembangan qiraat. Sejarah perkembangan qiraat Al-Quran tidak terlepas dari perjalanan sejarah Al-Quran itu sendiri. Para ulama membagi tahap dan proses perkembangan ilmu qiraat menjadi dua periode, yaitu pertama, periode riwayat syafawiyah atau periwayatan melalui lisan, yaitu periode periwayatan melalui talaqi dengan cara hafalan dan tulisan melalui kodifikasi. Periode ini dimulai sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul sampai masa penyempurnaan Mushaf Utsmani dengan pemberian tanda baca oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali pada tahun 60 Hijriah. Kedua, periode pembukaan qiraat yang dimulai sejak Abu Aswad melakukan upaya pemberian tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 Hijriah sampai tahun 255 Hijriah. Dan sejak tahun itulah, ulama mulai menaruh minat melakukan pembukaan terhadap qiraat Al-Quran yang diawali dari tahap pertumbuhan, kemudian mulai mengalami masa kematangan dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah atau generasi tabi'in. Baik, lanjut ke qiraat pada masa Nabi SAW dan sahabat. Ketika proses turunnya Al-Quran secara gradual masih terus berlangsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membacakan wahyu yang dibawa Jibril kepada para sahabatnya. Setiap ayat yang turun akan dihafal dengan sangat sempurna, baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya. Dengan demikian, orisinalitas Al-Quran yang memang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diragukan lagi, hafalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat inilah yang menjadi sandaran dalam penukilan Al-Quran, bukan dokumentasi tertulis seperti suhuf maupun mushaf. Baik, sampai di situ saja penjelasan review jurnal tentang mengenal ilmu qiraat dalam Al-Quran dan sejarah perkembangannya.
Saya meminta maaf bila penyampaian kata atau dalam mereview jurnal saya melakukan banyak kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.